sesama manusia. Para alim ulama yang saya muliakan, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, sahibul wilayah, rawisul wilayah, penasihat sekaligus Pak Ketua RT kita di sini, T04 RW 10 Kelurahan Kabil. Kemudian para pengurus Majelis Ta'lim Al-Aqsa, bapak-bapak hadirin yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pengajian kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kalau memang saya diperlukan, insyaallah saya siap. Terkait dengan apapun itu dalam hal peningkatan kualitas keilmuan kita, khususnya dalam bidang syariat. Jadi malam hari ini insya Allah kita tak usah tinggi-tinggi yang kita bahas. Bacaan-bacaan dalam sholat saja. Coba kita bareng-bareng bersyahadat yuk. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bahas masalah bacaan syahadat. Ini sangat penting karena ini kunci, ya. Kunci bukan sembarang kunci, bukan kunci rumah, bukan kunci rumah, bukan kunci motor juga. Ini kunci dunia akhirat, ya. Banyak pun amalan kita kalau kuncinya tak ada, macam mana kita mau buka? Jadi yang saya maksudkan adalah tata cara kita membaca. Ini sangat penting. Asyhadu. Jadi asyhadu, aku bersaksi. Tapi kalau salah baca asadu. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang seperti itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Ada juga yang asyhadu an la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita salah baca, pertama kita baca asadu. Asadu itu bukan lagi aku bersaksi. Asadu itu singa. Jadi aku singa bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian asyadu, aku kejam, aku sadis. Nah, itu kalau asyadu. Yang benar adalah asyhadu. Ya. Mau tidak mau kita harus perbaiki itu. Kalau memang belum bagus atau belum baik, ya. Makalahnya atau perkataan salah seorang qurra, ahli Al-Quran, ulama, beliau bernama Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa athim. Barang siapa yang tak berusaha untuk membaguskan bacaannya, maka hukumnya berdosa. Ya. Makanya malam hari ini kita tak usah tinggi-tinggi yang kita bahas. Tak usah urusan langit, urusan lapis ketujuh, di atas langit ketujuh, apa perlu. Yang kita bahas yang sepele-sepele saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Jadi bukan illallah. Ada nggak yang seperti itu? Ada juga yang seperti itu. Lamnya itu fathah. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang menyebabkan ia harus dibaca selain illah. Masuk dia ke lafzul jalalah Allah illallah, sempurna la-nya di situ, barulah masuk lafzul jalalah Allah la ilaha illallah. Jadi bukan Allah. Kemungkinan orang yang seperti ini dia terpengaruh dengan lafzul jalalahnya itu, padahal belum dibaca, belum masuk lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Fahim toh? Fahimna. Jadi kalau itu bahasa Arab. Fahim toh apakah sudah faham?
Kalau kita sudah paham, fahimna. Ya fahim tuh? Fahimna. Ini kita anggaplah kita kayak mondok ya Pak. Sama dengan kita takbiratul ihram. Allah atau Allah? Pak, Allah atau Allah? Banyak yang baca Allah atau Allah. Banyak yang baca Allah. Allah. Padahal salah. Yang benar adalah Allah. Alifnya itu fathah. Ya, tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia menjadi Allah. Oh, tak ada harokat O, alif O itu tak ada. Yang benar A, I, U, karena di situ fathah A. Allah. Paham? Paham? Alhamdulillah. Shalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Akbar. Bau tebal dia, bukan Allahu akbar. Ro sukun sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah, hukumnya tafkhim. Tafkhim itu apa? Tebal. Jadi tak boleh dibaca Allahu akbar. Tak boleh apapun alasannya, kecuali kalau memang tak bisa nyebut R, Allahu akbar. Mau apa? Bukan, ini bukan ngejek, bukan. Ini itu cara fakta. Itu ada rukhsah, ada keringanan. Bukan hendak dia seperti itu. Allahu akbar. Ya kan? Memang yang ingin memegangkan yang kecil kan? Ya. Jadi Allahu akbar. Bau tebal ya. Kemudian ya, ketika kita bangkit dari rukuk, Sami Allah liman hamidah, ya. Sami'a, ya, bukan Sami Allahu liman hamidah. Banyak yang seperti itu. Ada juga yang Sami Allah, semi. Ngapain lu ngapain semi? Jadi Sami'a, sempurna fathah ainnya, baru masuk ke lafzul jalalahnya. Allah Sami'a, Allah Sami'allahu liman hamidah. Ha pertamanya kecil, hamidahu diwakafkan hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Pahit betul? Pahit. Alhamdulillah. Tak usah tinggi-tinggi, tak usah bahas masalah Afghanistan, tak usah masalah isu, tak perlu. Nanti itu urusan besok-besok itu ya. Yang penting yang berkaitan langsung dengan kita, ibadah kita sehari-hari ya. Dan saya pun tidak bermaksud menggurui, hanya mengingatkan. Nanti saya mati, saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmumu diamalkan atau tidak. Nah, itu resiko kalau orang yang tahu duluan. Ya. Resiko juga orang yang pernah belajar, ya, tapi dia lupa karena tak pernah diamalkan. Ya, resiko dosa juga. Makanya kita penting yang namanya mudzakarah, saling mengingatkan. Apalagi antum-antum ini semua lebih tua dari saya, lebih duluan hidup, lebih duluan belajar. Jadi sebenarnya lebih pintar-pintar ketimbang saya, betul Pak? Ya. Jadi saya sekedar mengingatkan saja. Ya. Kemudian raditu billahi rabba. Raditu aku ikhlas, aku ridho, aku legowo, aku nerimo. Allah itu Tuhanku, Allah itu yang aku sembah. Raditu. Jadi jangan tanggung-tanggung, harus beda antara dhad dengan dal. Ya Pak? Ya. Raditu bukan raditu. Kalau raditu aku menolak. Kalau raditu aku ridho. Tapi kalau raditu aku menolak, menolak Allah sebagai Tuhanku. Na'udzubillahi min.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Rabbil pakai tasdid. Jangan dibuang tasdidnya, jangan sampai kurang tasdidnya. Kalau dia kurang, berubah makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Tuhan. Ya, tapi kalau Rabbil, robot canggih buatan Israel. Na'udzubillah ini. Ar-Rahmanir Rahim. Fatihah itu penting karena bacaan wajib. Kalau tak baca Fatihah tak sah salat. Mau salat 600.000 rakaat pun kalau tak baca Fatihah tak diterima salatnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Surah Al-Fatihah itu wajib, fardu, ya, rukun. Makanya kita berusaha untuk memperbaiki kualitas bacaan kita. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat. Ada seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai utusan Allah, siapa orang yang terbaik itu siapa? Ya Rasulullah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dalam sabdanya, Man tola umruhu, barang siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik amalnya. Ingat, baik amalnya, wa hasuna amaluhu. Itu yang perlu kita tanda petik, kita garis bawahi. Wa hasuna amaluhu, yang paling baik amalnya. Orang banyak yang salah kaprah, ya. Bukan yang banyak amalnya, bukan, tapi yang punya amalan yang terbaik. Orang yang berusaha untuk memperbaiki, membagus-baguskan amalannya, otomatis akan menjadi banyak amalannya. Tapi kalau cuma sekedar mengejar banyak amalnya, belum tentu bagus amalannya. Nah, ini yang orang yang kurang memahami redaksi hadis itu. Padahal yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW adalah man tola umuruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Salah satu di antaranya itu tadi bacaan sholat. Selama ini barangkali kita keliru, syahadat saja, mohon maaf. Malam ini insya Allah sudah kita perbaiki, sudah kita sampaikan. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Tugas mubaligh itu, bahkan tugas seorang nabi sekalipun, kalau sudah menyampaikan sudah selesai. Fa in tawallaw, kalau yang didakwahi itu, yang diingatkan itu berpaling, menolak apa yang disampaikan, cukuplah kami itu berkata, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berserah diri sajalah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya dari awal sudah sampaikan, hanya sekedar mengingatkan, menyampaikan. Lepas kewajiban. Balik-balik, mudah-mudahan dapat berkat. Bercanda ya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi alhamdulillah kita mahallul yang menjawab sholawat, ya. Itu hukumnya apa Ustaz? Wajib. Kita mendengar nama Nabi disebut saja. Kalau kita tak mau digelar sebagai orang yang paling pelit di dunia, maka kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya muqaddimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Sengaja saya stop di situ. Ya. Ada nggak yang jawab? Ada, tapi dalam hati. Ya. Itu ketika kita mendengar nama Muhammad, kalau kita tidak mau digelari sebagai orang yang bakhil, sebakhil-bakhilnya orang yang bakhil, pelit, sepelit-pelitnya orang yang pelit, adalah orang yang
tak membaca sholawat ketika mendengar nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Paham toh? Nah, berarti lain kali kalau dengar nama Muhammad, yang penting Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minimal Allahumma salli alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Itu disempurna. Ya. Kita tuh bersolawat tuh bukan untuk Nabi. Hakikatnya kembali kepada kita. Ketika kita bercermin, kita ada senter. Kita senter itu cermin, cahayanya kira-kira kemana? Memantul kembali ke kita. Itulah sholawat. Makanya orang yang bersolawat, bahkan para kiai, para alim ulama, tak segan-segan mengijazahkan. Bisa kaya dengan sholawat, segala urusan bisa menjadi lancar, dipanjangkan umur dengan fadilah sholawat. Jadi khotib Jumat kalau tak sholawat tak sah. Khutbah itu tak sah. Saking begitu pentingnya yang namanya sholat. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak lagi sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Ya. Jadi ngaji itu bertahap. Kita ngaji fikih, yang namanya kitab fikih itu ada yang tebalnya segini. Seginilah tebalnya. Ya. Itu sudah didesain, sudah diatur oleh para alim ulama, para pengarang kitab yang bersangkutan itu. Disusun yang pertama bab musyahadah dulu atau bab toharoh dulu tentang tata cara bersuci. Ya. Setelah itu nanti baru naik ke bagaimana sholat, ya, tata cara sholat berapa macam, waktunya kapan saja. Jangan buru-buru langsung ke bab jihad fisabilillah. Ya. Tata cara berwudu saja belum benar, langsung ke jihad. Ya. Nanti kaget-kagetan. Nah, jadi ada urutannya. Begitu juga kita saling mengingatkan, tidak ada maksud lain selain hanya sekedar mengulang-ulang kembali apa yang pernah kita pelajari dulu semasa kecil. Kemudian alhamdulillah jarang-jarang nih pengajian bapak-bapak. Saya kebetulan binaan saya itu salah satunya di Bengkong, itu majelis taklim bapak-bapak. Satu ketika mereka pernah ada insiden. Insidennya apa? Ada warganya yang meninggal. Warga di tempat tersebut meninggal dunia, satu orang laki-laki. Biasanya warga di situ ya, memanggil imam masjid. Bersamaan di hari yang sama ada 3 orang yang meninggal. Gawat ya, bingung nggak? Kelabakan nggak berarti? 3 orang meninggal. Pak Ustadz itu semua yang ini menghandle. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, agak terlambat lah jadinya waktu kifayahnya. Ya. Nah, supaya itu tidak terjadi lagi, disepakatilah, dibuatlah majelis taklim seperti majelis taklim anak. Jadi jangan dianggap remeh, ya. Jangan dianggap sepele. Ya. Apalagi sampai berburuk sangka, apaan itu majelis taklim? Ya, anak-anak kayak ayam. Di awalnya semangat, nanti di ujung-ujungnya bubar. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan ambil terus. Jangan sampai di awal merdeka. Di awal kok semangat. Maksudnya kendor. Jangan kalah sama ibu. Alhamdulillah yang di Bengkong majelis taklim bapak-bapak juga di sana mayoritas campuran juga. Ada Padangnya, ada Jawanya. Pak RT-nya orang Jawa di sana. Bengkong Harapan 2. Nah, jadi mereka bersepakatlah kita pengajian seperti ini. Alhamdulillah sudah jadi binaan saya, binaan tetap gitu ya. Sudah sampai ke praktek memandikan jenazah. Jadi dibeli patung boneka itu. Jadi ini penting. Misalnya di sini siapa yang diandalkan untuk fardu kifayah? Ya. Kita tidak mendoakan yang jelek-jelek.
Ya kan? Harus ada kaderisasi, itu harus ada gitu. Misal di sini cuma saya yang diandalkan, misalnya di sini ya, saya meninggal, loh. Sementara saya belum sempat ngajarin bapak-bapak itu, belum ada generasi penerus itu belum ada. Terjadilah seperti yang di Bengkong Harapan 2 itu, na'udzubillah, bisa timbul fitnah. Jangan main-main. Masa sekampungan ini tak ada yang bisa mandikan jenazah, ngurus jenazah? Berdosa semuanya. Kenapa? Fardu kifayah itu maknanya semua ditanggung dosanya oleh satu orang yang bisa menguasai tentang tata cara mengurus jenazah. Kalau semua tak ada yang bisa, semuanya berdosa. Makanya hargailah orang yang jangan dianggap remeh, apalagi dicemooh. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya. Oh, itu si Fulan cuma pengurus jenazah. Jangan remeh. Jangan-jangan itu nanti yang akan mengkafanimu, itu nanti yang akan mensolatkanmu, itu nanti yang akan menjadi imam sholat jenazahmu. Ya. Nah, begitupun yang lain-lain, tetangga-tetangga kita yang terdekat di sini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita itu diajukan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk apa? Bertolong-tolonglah dalam hal al-bir. Al-bir itu kebaikan dan takwa. Takwa itu saling mengingatkan. Kayak gini dalam rangka mengingatkan tentang apa itu iman, apa itu ketakwaan, teknis-teknisnya bagaimana, termasuk tentang bacaan-bacaan ketika kita sholat itu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang tak boleh itu bertolong-tolongan dalam hal itsmi wal 'udwan, hal-hal yang malah membawa dosa, ya. Wal 'udwan yang sesuatu yang maksiat. Oh, mohon maaf lah, kita tak sebut apa effortnya, itu sudah tradisi masyarakat, pandai-pandai lah, ya. Cuman kalau bisa dikurang-kurangi lah, atau minimal diimbangi dengan kalau pengajian gini ramai kan, ya. 17 Agustus juga, nah, tapi udah 2 tahun ini 17 Agustus sepi juga karena kalah dengan corona. Ya, itu jangan main-main 17 Agustus, ngundang artis biduan, ya kan? Itu yang nanggung dosanya siapa tuh? Orang yang duduk di samping saya tadi itu, yang di sebelah kanan saya tadi, yang paling tua, ya kan? Suami pun tidak ada. Yang dosa terberat nomor 2, ketua panitia yang ditunjuk dalam rapat. Semakin goyang di luarnya, makin banyak bunga dosanya. Atau berikutnya begini, kita ini jangan ini pas giliran nyanyi dangdut, fasenya bukan main. Ya. Bila kamu di sisiku, giliran ngaji tak kemana-mana, huruf rohnya mana, huruf ta'nya mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ya minimal seimbang lah dua-duanya. Urusan pahala dan dosa yang menilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dan buruk, yang penting kita sudah niat beribadah, beramal yang terbaik, ya, semata-mata mengharapkan penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah selesai. Ya kan? Kemudian kalau hiburan-hiburan seperti itu, ya sekedarnya saja lah. Boleh, bukan nggak boleh, boleh. Boleh. Ya. Kalau Ustadz seperti saya boleh, bilang boleh. Kalau Ustadz yang sebelah sana haram, musik saja haram. Ya, kalau saya mengikut fatwa ulama yang ya menghukumi musik itu boleh selama tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi terkait dengan bacaan itu sangat penting karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, ya. Riskan sekali, rentan sekali, sedikit saja selisihnya dalam melafazkan huruf itu bisa berubah makna. Makanya dari sekarang tak apa-apa lah kita diejek sama anak-anak kita. Bapak ini buka kitab hitungan sholat nanti, ya. Tak apa-apa.
dibaca ulang lagi. Kalau perlu datangi Pak Kiai, datangi Pak Ustadz, duduk, Pak jalur tolong Pak, tolong disimak bacaan sholat saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan Allahu Akbar, dipisah tuh. Allahu Akbar. Oke? Paham tuh? Sama dengan ini ya, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dan itu qalqalah. Di akhir kalimat qalqalah kubra. Qalqalah itu apa? Qalqalah itu bunyi memantul huruf yang di akhir kalimat. Jadi bukan walillahil hamd. Kurang dong. Dalnya tak disebut, berubah maknanya. Walillahil hamd. Hanya untukmu ya Allah alhamd. Pujian. Paham toh? Nah, ini kan sudah tahu. Kalau nanti kebetulan di masjid terdekat kita ada anak-anak yang takbiran, diingatkan kalau salah, karena sudah wajib hukumnya, sudah tahu semua ini. Apalagi yang lebih parah dari itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah ilham. Kok ilham? Kenapa tetangga saya itu Pak Ilham, pegawai rumah sakit awal urus. Walillah ilham, walillahil hamdu. Cara membacanya walillahil hamd. Paham tuh? Itu hal-hal yang lazim di masyarakat. Ternyata banyak yang keliru. Terus Pak, saya pernah nengok orang sholat tuh Pak. Waktu tunjuk tangan ada yang muter-muter. Gini Pak. Kita dulu kayak gini. Yang betul gini atau muter-muter atau gini. Nah, itu tergantung madhabnya. Madhab ini dalam Islam, madhab itu apa? Ada apa? Itu sudah dirempet khilafiyah, ini kan berubah judulnya nanti. Amplop. Jadi begini Pak. Jadi ya ada Imam Hanafi, ada Imam Hanafi, yang kedua Imam, muridnya Imam Hanafi siapa? Imam Malik. Ya, atau mazhabnya mazhab Maliki. Nama imamnya Imam Malik. Kemudian setelah itu yang ketiga Imam Imam Syafi'i. Yang terakhir Imam Samudra. Imam Hambali. Ya, Imam Samudra bahaya bos. Ya. Nah, mengenai gerakan sholat, ya. Kalau Imam Hanafi ini tahiyat awal maupun akhir. Tasyahud maksudnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Syafi'i. Ya. Itu Syafi'i. Naik ini sekali dan tak. Ya. Kok dari Syafi'i dulu? Mentang-mentang saya Syafi'i ya. Rata-rata orang Indonesia Muslimnya ini Syafi'i. Imam Hanafi asyhadu an la ilaha illallah. Turun. Ya. Kalau Imam Malik kalau Imam Malik ya mudah-mudahan nggak tertukar nih karena udah lama juga nggak buat kita maklum lah ya. Imam Malik itu asyhadu an la ilaha illallah. Hampir mirip lah dengan Syafi'i Imam Malik. Mirip juga dengan gurunya ya Imam Hanafi. Yang goyang itu cuma Imam Hanafi. Intinya itu saja lah.
Jadi kalau ada yang begini-begini, saya belum pernah ketemu gitu loh. Saya pernah, Pak. Iya, maksudnya dia ngikut ke madhab siapa gitu. Ya kan? Dia bukan meyakini, Pak, tapi putar. Nah, kalau dia dihukumi dengan pendapatnya mazhab Syafi'i, bahwa sholatnya lebih dari 3 kali berturut-turut melakukan gerakan dalam sholat di dalam mazhab Syafi'i, hukumnya batal. Contoh, hal sepele saja, misalnya ada nyamuk ya, kebetulan keduluan gigit, jadi rasa gatalnya nyusul kan. Kita sedang baca surah lah ya. Kita mau ini garuk tuh 1, 2, 3. Gerakannya itu putus-putus. Kalau batal tuh, karena dia tak putus-putus. Jadi hitungannya 3, lebih dari 3 batal. 1, andai kan gatalnya itu di sini, ya kan? 2, garuknya tuh 2, balik lagi 3. Tapi kalau kemungkinan dia tak tahu, ini kan tak tahu ya kan, banyak kan seperti itu. Malam ini sudah tak boleh lagi sejak malam ini, karena sudah dikasih tahu. Kalau memang mengaku mazhab Syafi'i, kalau pas gatal, ya kan, begitu caranya. Tapi ada juga yang sudah lah jadi najis sekarang kamu itu batal sholatnya kena najis, bukan najis, ya kan? Makanya biarkan aja kan dulu, kalau perlu dikipas aja lah, ya kan? Pergi dia, pergi. Ya. Tapi kalau ada lalat sudah diusir masih juga, berarti belum mati. Sholatnya langsung pulang dari kerja dari BT karena buru-buru kejar wajib, ya kan? Tak mandi. Akhirnya lalatnya tetap di situ ya. Makanya tohar itu penting. Nah ini hal yang paling jarang, bahkan tak akan ketemu kita di kitab manapun. Bahkan pesantren manapun mungkin tak akan ketemu. Kayaknya sudah pernah saya kupas waktu ini, keceplosan waktu khutbah ya. Istinja tahu Pak? Ya. Kalau kita istinja, berak ya. Istinja itu usaha kita untuk bersuci dari dari itu ya. Apalah kita agak jorok dikit ya. Kita sudah selesai berak, ya. Nah itu wajib hukumnya istinja. Istinja itu usaha kita untuk bersuci dari adat besar itu, ya. Nah, dari najis itu ya. Yang itu belakang. Yang tidak orang pahami adalah langsung dia, walaupun airnya mengalir, ya, resiko tidak sahnya tuh masih ada gitu. Tak mungkin kita anggaplah kita pakai centong, tahu centong kan? Ya. Centong air ya. Ini mohon maaf berguna. Rata-rata orang dari depan kan? Iya. Bener nggak? Iya. Dari depan kan? Ya orang yang dari belakang ini juga. Masih dari depan, bener nggak? Iya. Ya kan? Nah, yang ini terserah. Yang penting batu akik cabut dulu. Ini praktek contoh aja. Ya. Yang sedikit orang pahami adalah ini yang bikin tak sah. Harusnya dia bersihkan dulu yang ini depan. Kenapa? Air kan kita dari depan. Ini kan nggak larang nih. Jadi air yang sampai ke yang belakang najis lah, benar nggak? Bukan najis airnya. Makanya banyak yang tidak sah. Ya, hati-hati. Nggak akan ketemu. Bapak-bapak, saya jamin tak akan ketemu di kitab manapun. Jadi harus dilihat innamal a'malu bin, sesuatu itu diterima oleh Allah berdasarkan nih yang depan nih sterilkan dulu. Tak
adalah orang yang berak, yang depan tak keluar. Betul tak? Nah, kecuali sudah buntu, ya kan? Ini bercanda tapi serius ya. Tak ada kisahnya orang berak tapi tak kencing. Kalau orang yang kencing bisa jadi dia tak berak, ya kan? Tapi kalau orang berak pasti kencing. Kencingnya hangat lah itu, betul tak? Dan tergantung minuman sebelum. Kalau dia minum jeruk, kasih jeruk. Bercanda. Tapi ini ya penting ya. Niatkan bersihkan dulu yang di depan. Tapi mau tidak mau, air berikutnya pun pasti akan lewat sini. Takkan bisa lewat samping, takkan. Ini pasti kena barangnya. Ya, walaupun pendek, pasti kena, ya kan? Makanya ini harus dibersihkan dulu, diniatkan, disucikan dulu. Yang depan disucikan dulu. Setelah itu ini sudah bersih, baru yang belakang. Ya, secara fikih 3 saja syaratnya. Hilang baunya, warnanya, apa lagi? Hilang baunya, warnanya, apa lagi? Hah? Bau dan warnanya. Kalau baunya sudah tak ada, ya kan? Tapi warnanya masih ada. Warna kuning, kadang-kadang pelangi, ya kan? Nah itu belum bersih, belum sempurna sahnya, minimal bersihnya itu, ya, minimal sucinya. Bahkan kalau ulama-ulama sufi, ulama tasawuf itu dicicipi. Kalau masing-masing masih belum bersih. Dan mohon maaf, dia ada cincin di dalam tuh, betul nggak? Dia harus bersih tuh, lingkaran itu harus bersih tuh. Jangan tak bersih. Kalau orang yang bersih sampai di cincinnya tuh bagian dalamnya tertutup, pasti tak bau. Tapi kalau dia tak bersih sampai ke dalam, dikorek Pak. Kalau saya ini jadi ternas. Kalau tak bersih barang tuh, jangankan ketuk bernapas aja dia bau. Tak bersih mendapatkan wasir itu. Nah, penyakit wasir. Jangan remeh. Kalau istinjanya tak betul, kita tak sembahyang nginap di masjid tuh. Ya, sembahyang 1000 rakaat tiap hari pun tak bakal sah salat kita, karena istinjanya tak betul. Na'udzubillah min. Makanya penting yang namanya pengajian. Itu tuh saling mengingatkan. Ya ilmu itu sudah pernah kita pelajari waktu kecil. Mungkin pas guru lagi jelaskan, kitanya lagi tidur, termasuk saya dulu. Atau pas guru lagi jelaskan, kita lagi toel-toelan sama teman kita. Wah bisa ya, subhanallah. Saya praktek pula tadi ya. Sama dengan kita apa namanya berwudu itu ya. Berwudu itu pun gerakan sholat dulu lah. Rajin sholat, masih muda tapi kena sakit pinggang. Tuh ada gerakan sholatnya yang tak betul. Serius. Ketika rukuk itu, kalau memang betul, kan banyak yang sholat begini. Anggap ini saya ada kiblat ya. Perhatikan tapak kaki saya. Banyak yang begini kan? Padahal begini sebenarnya. Ini harus kiblat terus. Kalau orang yang fakir, yang paham. Ya. Standar kan begini. Ya. Harusnya begini. Allahu Akbar. Walaupun ada yang begitu, ada yang ikut tuh, itu model baru ya. Yang nyari kaki deh. Kenapa menghadap tim? Bukan diperhatikan penting. Ketika kita tasyahud, ini melipat ini menghadap ke depan. Tak boleh begini. Bukan begini. Salah nih salahnya. Ini harus berdiri, dia usahakan semuanya 5-5 itu menghadap.
Sejak awal aja. Kemudian kalau kita sujud, Dari awal dulu. sujud itu bukan kita nekan, Iya. bukan nekan. Ini manusia nahan. Kalau kajian mereka lain lagi, itu belum dibuka. Kalau dia tahanin pun Nahan itu nahan. Kan mau dibuka itu. Jadi itu yang kita pusat ini ya, Ustaz. Mana buat itu ini. Ini kalau bisa diusahakan berapa? Apa ini kan ya dulu saya sholat. Pokoknya Ini nahan. Oh, ini gesek. Ini dempet nih. Nah, ini sunnah, ini memang sunnah nih. Ada hadisnya. Ini putih ketiak ini nampak. Putih itu bukan ketiak Nabi itu dulu beruban, bukan. Jubahnya apa namanya? Pakaian beliau memang warna putih, makanya ketiak putih nampak gitu kan. Ini harus tak usah disayang-sayang, ini memang ini wajib tempel nih. Kalau sujud nih, syarat sahnya sujud sujud. Ini harus kena nih. Makanya waktu pas mulai corona dulu saya bahas di apa namanya? Tapi lagi-lagi ya khilafiyah. Tapi kalau kita ngambil Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini harus, makanya saya kalau pakai masker kan saya buka segini, mulut aja yang tutup. Hidung harus tetap karena kalau maskernya tak diturunkan ini tak kena di lantai. Jadi itu yang dimaksud dengan khairun nas man tala umruhu. Orang yang panjang umurnya jadi kita mengedepankan kualitas. Bukan tak boleh kuantitas, bukan tak boleh banyak-banyak beramal, bukan. Tapi jangan lupa kualitas ibadah. Cara kita membaca Quran, ada yang 1 bulan 7 kali khatam Quran. 7 kali tapi tak jelas apa yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kemudian surah Yasin ini umum ya, karena kita kan sering yasinan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih di antara dua, mana yang benar, mana yang salah. Yasin itu yang pertama. Yang kedua Yasin, mana yang benar? Pertama. Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Apa alasannya? Yang benar yang pertama. Kenapa? Yasin, huruf ya dan sin. Itu kan panggilan Nabi, panggilan nama Nabi ya kan. Wahai Sid. Wallahu a'lam maknanya. Allah yang lebih tahu apa maknanya. Yang penting terdiri dari ya dan sin. Ya-nya itu cuman 1 alif. 1 alif itu 2 harokat. Sin-nya itu ya 3 alif 6 harokat. Kalau dijabarkan nanti usahakan ada beban tulis CRT. Insyaallah ada. Kita jelaskan. Ya sin itu ditulis sin ya nun. Sin man'arif lisukun. Ya. Jadi sinnya itu yang panjang. Jadi kebanyakan orang Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Salah. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sama dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alifnya itu cuma 1 alif. Mimnya itu yang panjang. Tapi kebanyakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sudah berubah maknanya. Kalau amin, kabulkanlah ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Tapi Fatihah itu adalah doa. Coba kita buktikan.
ihdinas siratal mustaqim. Di situ mulai doa itu Fatihah. Dalam surah Fatihah itu yang berisikan doa mulai dari ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus atau jalan yang tetap. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang mustaqim itu yang macam mana? Ciri-cirinya satu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan itu dipenuhi dengan kenikmatan. Ya. Kenikmatan kepada siapa? Kepada mereka orang yang sudah tahu siratal mustaqim itu. Makanya para kiai, para ulama, orang-orang soleh, ya tidak mesti punya pesantren, tidak mesti harus sudah bisa ngarang kitab segala macam, enggak. Pokoknya dia sudah tahu siratal mustaqim, takkan pernah susah dia. Kenapa? Nikmat selalu mengalir kepadanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama. Ghairil maghdubi alaihim, Allah tak pernah murka kepada dia. Kita mana nak murka? Semua dikerjakan, ya, yang diperintahkan oleh Allah selalu diamalkan, sholatnya, ya, zakatnya. Itu ghairil maghdubi alaihim. Yang terakhir, waladhdallin, selama-lamanya Allah tak akan pernah sesatkan. Makanya kita bilang amin. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam doa yang kita baca saat kita sholat, yaitu surah Al-Fatihah. Maka kita bilang amin. Tapi kalau amin, ya, lindungilah, berilah kami keamanan, kan beda dengan maknanya, betul lah. Sama dengan kita kembali sedikit ke dalamnya Fatihah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka, iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka na'budu, pakai ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah. Na'budu, jadi bukan, tak boleh juga saklek. Kalau saklek salah secara tajwid. Iyyaka na'budu salah. Iyyaka na'budu, jadi dia agak memang begitu yang betul. Coba perhatikan lisanul Arabi, orang-orang Arab. Buka video tarawih atau sholat di Masjidil Haram, dengarkan cara mereka baca Fatihah. Ya. Nyebut ain itu iyyaka na'budu, bukan dimatikan saklek. Iyyaka na'budu, bukan. Iyyaka na'budu, memang sengaja di apa? Agak di eret. Itu yang betul. Yang salah itu iyyaka na'budu. Kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami minta keabadian. Abadaya budu. Makanya tak mati-mati, kan? Dikabulkan oleh Allah, panjang umur kita, tapi tak jelas apa ini amal selama hidupnya. Alhamdulillah, ini cuman gara-gara selisih antara ain dan hamzah yang sukun. Makanya penting sekali kita perbaiki kualitas bacaan kita, apalagi yang terkait dengan sholat. Ya, datanglah ke para alim ulama yang ada di sekitar kita. Jangan pandang dia lebih tua, dia lebih muda dari saya. Pangkat anak saya, masa saya mau belajar sama dia? Gengsi dong. Saya kan lebih tua, apalagi saya kan tokoh masyarakat. Oh, nggak bisa begitu. Yang namanya Nabi SAW itu umurnya lebih muda daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan beliau itu mertuanya Nabi. Tapi pernah tak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam semua riwayat memanggil Nabi itu selain ya Sayyidi, ya Rasulullah, wahai penghuluku, wahai tuanku. Ya. Pernah tak Sayyidina Abu Bakar itu manggil Nabi itu wahai menantuku? Tak pernah. Ya, padahal pangkat menantu, Nabi itu menantunya Abu Bakar, betul tak? Pangkat anak, ya kan?
Tapi karena guru, intinya ya walaupun dia lebih muda dari kita, karena dia guru kita tetap manggilnya guru. Intinya seperti itu. Bapak-bapak, kaum muslimin, jemaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tak terasa hampir 2 jam juga saya ngoceh-ngoceh. Yang seru itu nanti kalau praktek, ya. Yang syarat yang paling utama adalah orang yang pandai menjaga aib orang lain. Kalau dia laki-laki tapi mulut-mulut perempuan tak usah ya. Bahaya. Nanti mandikan si Maya, mandikan saya misalnya kan. Pak Ustadz tuh ada kutil di bureknya. Dari mana kau tahu? Kan aku yang mandikan. Bahaya. Aib itu. Seperti ini. Apa namanya? Oh. Apa? Ilahi-ilahi itu. Film-film itu. Ilahi itu. Ya, rahasia ilahi. Pak Ustadz tuh kok pas saya cucikan keluar cairan ini itu. Alhamdulillah ini. Makanya syarat wajibnya juga, selain syarat wajib yang ditentukan dalam syariat itu ya, dalam fikih itu, orang yang pandai menjaga aib orang lain, khususnya si mayit. Apakah dia orangnya pendiam? Belum tentu. Bukan. Pokoknya orang yang ya, itu yang diutamakan yang seperti itu, yang bisa menjaga lidahnya, gitu. Ya, karena bahaya itu menyebar fitnah. Harusnya dapat pahala malah mendapatkan dosa. Makanya yang penting kita tahu dulu prakteknya. Karena kita tak tahu giliran siapa, ya kan? Kalau pakai berdasarkan huruf enak saya terakhir Yusuf Pak